Kalau tidak salah di Jakarta itu Abu ya lihat di media sosial ada hotel menawarkan kolam renang terapung. Kolam renang terapung. Jadi kalau mandi di kolam renang itu nggak bisa tenggelam. Kamu biar nggak bisa berenang masuk ke situ tapung. Ya, terapung. Kenapa? Karena dikasih garam yang sangat banyak. Tapung. Sama juga laut mati itu. Jadi kalau ada orang masuk ke laut mati itu nggak bisa tenggelam. Tapung. Terapung. Angkat dia. Nggak bisa tenggelam. Cuman bedanya yang di Jakarta itu hotelnya airnya itu dibuat dikasih garam sengaja, jadilah terapung. Kalau di Yordania laut mati itu memang asli terapung karena kadar garamnya tinggi sekali. Itu menurut orang zaman sekarang. Tapi kalau menurut daripada riwayat sejarah, bumi laut mati itu adalah bumi yang paling rendah di antara permukaan bumi di dunia ini. Daratan paling rendah itu laut mati. Daratan paling rendah adalah laut mati. Jadi dia di bawah laut lagi. Laut di bawahnya lagi. Nah, jadi kalau ada air laut buah begitu habis tenggelam dia. Kayak jadi Jakarta itu, daerah Jakarta Barat. Daerah Jakarta Barat itu dekat mana itu tanahnya itu di bawah laut. Jadi kalau laut pasang tenggelam itu dia punya kampung. Makanya di pinggir pantainya itu dibikin tembok panjang. Nah, sampai mau ke atas ini lautnya tuh. Nah, jadi ibarat kata ini kampungnya, ini laut di sini. Ini kalau jebol ini dinding ini, masuk air ke kampung tadi. Tenggelam. Karena dia di bawah laut. Banjarmasin, Allah alam benar atau tidaknya. Cuman Abu ya dengar katanya, kenapa disebut Banjarmasin? Karena Banjarmasin itu di daerah mana gitu, itu di bawah 5 meter dari bawah laut. Nah, jadi kan laut ini, naik pantai, ini laut ya, ini pantai, kemudian turun lagi. Nah, ini di sini. Ini kalau banjir itu tenggelam sudah. Makanya sebut Banjarmasin, banjir air asin. Allah alam benar tidaknya. Nah, sedangkan laut mati yang di Yordan itu adalah permukaan bumi yang paling rendah di dunia ini, yaitu laut mati tadi. Apa sebabnya? Karena di situ dulu adalah kaum Sodom. Makanya disebut Sodomi di situ, diambilnya dari kaum Sodom. LGBT. Nah, laki-laki dengan laki-laki, nah itu yang suka pegangan tangan itu agak lain itu. Nah, berdua-duaan itu agak lain. Nah, perempuan dengan perempuan, lesbian, agak lain tuh. Nah, itu kaum LGBT. Dilaknat sama Allah Ta'ala. LGBT, lesbian, perempuan dengan perempuan, hau juga perempuan ini. Nah, biasanya ada orang yang melakukan itu biasanya dia pernah melakukan di tempat lain. Lihat aja, Abu ya ini banyak ketemu dengan orang seperti itu. Ada yang tomboy perempuan pernah mamanya konsultasi dengan Abu ya pernah. Ada yang lesbian, ada yang bencong, ada. Abu ya bawa jamaah umrah yang bencong ada. Tanya Ustadz Nazir itu. Nah, tuh. Ada. Tuh. LGBT, lesbian, gay. LGBT, bisek, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. T, transgender, merubah alat kelamin. Yang kayak di Thailand tuh. Dipotong alat kelaminnya, baru diganti alat kelamin perempuan. Nah, ini manusia error nih. Nah, jadi ada perempuan umpama suka dengan perempuan, nah itu agak lain itu. Agak lain. Obatnya susah itu, susah.
Dan kalau sampai dia melakukan itu, biasanya dia pernah melakukan atau jadi korban di tempat lain. Periksa aja itu. Nah ya, pasti dia melakukan itu. Pernah di tempat lain itu. Laki-laki begitu juga. Kenapa ya? Karena kaum LGBT ini, perhatikan ya. Kaum LGBT ini dia tidak bisa menurunkan keturunan. Lalu dia menyebarkan bukan keturunan, yang menyebarkan kaumnya itu dengan apa? Dengan virus. Dengan virus tadi. Beda kalau laki perempuan menikah punya keturunan. Kalau laki dengan laki-laki, apa yang punya keturunan, dari mana keturunannya? Perempuan dengan perempuan mah punya bisa keturunan, itu menyalahi daripada sunnatullah. Nah, tetapi kalau makin banyak manusianya, karena dia menyebarkan itu dengan virus. Sekali ada laki-laki disodomi. Sekali nih laki-laki pernah disodomi. Maka yang disodomi itu nanti dia akan menyodomi laki-laki lain. Sama juga lesbian tuh, sekali perempuan itu melakukan lesbian, maka dia akan menyebarkan virus itu kepada yang lain. Nah, jadi tersebarnya LGBT itu bukan sebab keturunan, tapi dengan sebab aja virus, pergaulan bebas, ya itu tuh. Jadi hati-hati itu. Di Hadramaut, di tempat Abuya belajar, anak santri itu jalan dua-duaan, laki-laki dengan laki-laki, dilihatin dulu. Sekali dilihatin, mungkin karena ada perlu. 2 kali dilihatin, masih ada, dipanggil, kamu ngapain dua-duaan tuh, pegang-pegangan? Agak lain kah kamu? Agak lain kah? Panggil dulu. Nah, 3 kali ada terjadi, ya sudah, berhentikan, itu kasus pidana itu. Nah, apalagi pas musim musim daurah, kalau bahasa kitanya pesantren kilat. Orang-orang yang dari mana? Yordan, dari Syria, dari Lebanon datang. Laki-laki tuh mukanya kayak perempuan, saking bersihnya dia punya kulit. Nah, itu yang disebut amrat. Amrat. Nggak boleh laki-laki nggak punya jenggot, mesti punya jenggot, punya kumis, punya cambang. Kalau memang dia punya cambang, punya kumis, nggak boleh bersih begitu, nggak boleh. Amrat namanya. Nah, nggak boleh. Agak lain itu. Haram hukumnya. Nah, jadi di zaman Nabi Lut ada namanya kaum Sodom, dinasihati sama Nabi Lut. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Tuh saya punya anak perempuan banyak, nikahi anak perempuan saya. Kata Nabi Lut. Kata orang Sodom ini, kami nggak bergairah dengan anak perempuan. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu Nabi Lut didatangi malaikat. 3 malaikat itu sebelumnya datang kepada Nabi Ibrahim, memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bahwa engkau wahai Nabi Ibrahim dengan Sarah ini nanti punya anak laki-laki, diberi nama Ishak. Setelah itu dari Palestina malaikat ini pergi lagi ke kaumnya Nabi Lut di daerah Sodom situ. Nah, datang malaikat begitu. Istrinya Nabi Lut nih hau-hau juga. Istrinya Nabi Lut itu bukan selingkuh, bukan juga pemain LGBT, enggak. Dia cuma ngasih tahu. Laki-laki ganteng-ganteng, belum pernah ini laki-laki seperti ini. Istrinya Nabi Lut ngasih kabar ke kaum Sodom. Kaum Sodom, ada apa? Itu suamiku. Nabi Lut ada tamu ganteng-ganteng orangnya. Cuma ngasih tahu gitu aja. Ngasih tahu bahwa ada tamu, Nabi Lut mempunyai tamu 3 orang. Langsung bebuan Sodom ini datang. Wah, Nabi Lut, mana itu 3 orang itu? Kata Nabi Lut, itu tamuku. Kenapa kamu mau ganggu dia? Pokoknya sini. Masuk daerah kami harus dulu diperiksa. Nah, kata malaikat, biarkan saja, dia nggak tahu kami ini kan malaikat. Kalau tak pelintir semuanya itu mati.
Lalu malaikat tadi bilang, wahai Nabi Lut, parah nih. Kenapa mereka bisa datang ke sini? Karena istrimu yang ngasih tahu. Nah ini mulut ember nih istrinya nih. Bukan lagi ember, mulut tandon. Nah, ngobrol. Ini perempuan tuh. Bukan lagi mulut ember, mulut tandon. Nah, maka Nabi Lut pun marah dengan istrinya. Lalu kata malaikat, wahai Nabi Lut, nanti tanggal sekian, hari sekian, engkau semuanya keluar dari tanah ini, dari negeri ini. Kalau kamu keluar dari negeri ini, jangan melihat ke belakang. Lihat saja, jangan apalagi kembali ke belakang.